Hijriah. Ada yang berpendapat sebelum Nabi Muhammad hijrah, dan juga yang paling berpendapat diwajibkan pada tahun ke-6 hijrah. Dari semua pendapat yang ada, pendapat terakhir inilah yang paling masyhur disepakati oleh para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Di sisi lain, ibadah haji adalah upaya mujahadah atau mengerahkan segenap kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan memperoleh keridhoannya, sehingga dapat berjumpa bersamanya kelak di akhirat. Ibadah haji juga bisa dikatakan simbol kepulangan manusia kepada Tuhannya. Karena siapapun yang menunaikan ibadah haji mesti meniatkan diri semata-mata karena Allah, menghadap kepadanya hanya dengan berpakaian serba putih dan sederhana, jauh dari mewah dan menonjolkan atribut kesombongan diri. Saat itu jamaah haji semata-mata menjadikan tujuannya hanya Allah, sejalan dengan ayat Allah, sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selanjutnya, keberhasilan ibadah haji tidak hanya dilihat dari seberapa banyak seorang menunaikannya, akan tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran musyahadah atau merasakan kehadiran Tuhannya. Merasakan musyahadah inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, solidaritas, ketaatan, dan kepasrahan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Di saat yang sama umat Islam di tanah air dan bila sudah menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamaannya pun luar biasa. Satu dari berpuasa, maka dosa-dosanya kita 1 tahun yang lalu dan yang akan datang akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-'ashr. Tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari ini dan 3 hari berikutnya, atau yang lebih dikenal dengan hari tasyrik, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan sebagai bukti syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud ketakwaan, kepasrahan, dan pengorbanan di hadapan Sang Pencipta. Oleh karena itu, siapapun yang merasa dirinya mukmin, yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkurbanlah pada hari ini dan pada hari-hari 3 hari yang akan datang. Jika tidak berkorban kambing, maka berkorban yang ada, bisa itu basur ataupun jagung. Paling tidak mengorbankan apa yang sebagian dari harta yang dia miliki untuk dimakan minimal keluarganya. Ini juga merupakan bukti pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenaga mungkin pada hari ini banyak ternak sembelih, baik yang korban maupun yang tidak. Berkorbanlah minimal tenaganya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Secara nakli ibadah kurban didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka hendaklah kalian sholat dan berkurbanlah. Lebih istimewanya, penyembelihan kurban itu diniatkan untuk menyembelih nafsu kebinatangan yang ada dalam diri kita, guna menghilangkan sifat egois, sifat rakus, serakah, tamak, dan sifat-sifat kebinatangan lainnya yang kita lakukan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selain bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan wujud syukur kepadanya. Berkorban juga merupakan kepedulian, kesolehan sosial, dan berbagai manfaat terhadap sesama demi menjadi pribadi yang terbaik, sebagaimana yang diamanatkan Rasulullah dalam hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Akhiran, jika ibadah kurban ini meskipun masuk dalam kategori sunnah, tetapi sangat dianjurkan, bahkan ada ulama yang sampai mewajibkannya berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man wajada sa'atan falam yudha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekat tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini seolah-olah ingin menyampaikan pesan bahwa kesalehan spiritual yang diraih melalui sholat kita itu tidak sempurna, kecuali apabila kita mau berkorban, mengorbankan apa yang kita miliki untuk keluarga, untuk masyarakat. Kesadaran spiritual dan kesadaran sosial inilah yang mestinya diraih dari setiap amaliyah ibadah yang kita tunaikan. Barangkali itu pula mengapa kita diperintah tidak hanya beribadah mahdhah, tetapi juga ibadah khairul mahdhah, tidak hanya memiliki hubungan vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus ada hubungan yang baik dengan sesama manusia. Harus memiliki horizontal dan vertikal. Hubungan yang baik dengan sesama manusia itu menjadi penting. Apalagi kita tidak boleh menyakiti sama sekali kepada orang lain. Dimulai dari menyakiti pasangan kita, menyakiti anak-anak kita, menyakiti keluarga kita dan masyarakat kita. Bahkan kita disuruh untuk beramal soleh. Fakulu min hawa anul ba'sal fakir. Maka makanlah sebagian darinya, dari yang kita korbankan, berikanlah untuk sebagian untuk masyarakat. Terlebih yang diterima Allah itu bukan dagingnya atau darahnya. La yanalallaha luhumuha wala dimauha wala yanalu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Bikulli sya'ratin hasanah. Sabar-sabar satu dari bulu domba ataupun bulu kambing ataupun bulu sapi itu adalah kebaikan yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin.